Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Vanetwale, Stambuk 111 2018-10-19 MPPD bagian F IKM IKK. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang interpretasi D-dimer dan city value pada pasien COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi M. Safatul Islam Hafidz, Stambuk 111 2019-2174. Kenalkan, saya Aisyah Prima Putri, Stambuk 11 2019-2112. Meskipun COVID-19 awalnya dinyatakan sebagai penyakit sistem pernafasan, ternyata infeksi COVID-19 menyebabkan banyak gangguan pada berbagai sistem tubuh, peradangan sistemik, disfungsi berbagai organ, serta keadaan kritis lainnya. Selain itu, masih jarang diberitakan mengenai hubungan COVID-19 dengan penyakit tromboemboli atau gangguan koagulasi pada pembuluh darah. Salah satu diantaranya yaitu trombosis vena lainnya. Pasien COVID-19 berpotensi mengalami peningkatan D-dimer. Peningkatan D-dimer dalam darah seseorang artinya bahwa orang tersebut rentan mengalami penggumpalan darah di dalam tubuhnya. D-dimer adalah penanda potensi terjadinya gangguan pengentalan darah. Normalnya, D-dimer seseorang berada di bawah angka 0,5 mg per liter. Nah, semakin tinggi D-dimer dalam darah seseorang artinya bahwa orang tersebut rentan mengalami penggumpalan darah di dalam tubuhnya. D-dimer di atas 1,5 mikrogram per mililiter atau normalnya di bawah 0,5 mikrogram per mililiter dapat memprediksi VTE dengan sensitivitas 85%, spesifisitas 88,5%, dan negatif predictive value 94,7%. Salah satu penelitian di Cina mengatakan bahwa 20 dari 81 sekitar 25% pasien mengalami kejadian tromboemboli vena. Bahkan 8 pasien diantaranya meninggal dunia. Penelitian lain yang dilakukan di Belanda menunjukkan insiden kumulatif terjadinya tromboemboli pada pasien COVID-19 yaitu mencapai 39% dengan rincian 27% mengalami VTE dan 3,7% lainnya mengalami trombosis arteri. Namun pada laporan akhir Clark et al. Memberikan laporan bahwa insiden trombosis pada pasien COVID-19 menjadi 41%. Gangguan pembekuan darah menjadi salah satu yang menyebabkan beberapa orang dengan COVID dapat menjadi lebih parah, bahkan kondisi ini menjadi sangat serius dan bahkan mengancam jiwa. City value. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai nilai CT, kita harus memahami bahwa diagnosis COVID-19 dilakukan dengan metode real-time atau RT-PCR, suatu pemeriksaan molekuler berbasis reaksi rantai polimerase dari sampel klinis pasien. Sampel yang umumnya diambil adalah swab cairan dari hidung serta tenggorok. City value adalah nilai didapat dari hasil tes swab polimerase chain reaction atau PCR. Nilai ini bisa menggambarkan banyaknya partikel virus yang ada di dalam rongga pernafasan seseorang. Meski tidak berhubungan secara langsung, city value juga bisa menggambarkan banyaknya partikel virus pada pasien penderita COVID-19. Karenanya, city value kerap dipakai untuk menggambarkan risiko penularan maupun tingkat keparahan gejala. Nilai CT adalah kebanyakan cycle saat grafik fluorescence menembus garis threshold. Semakin tinggi kadar virusnya, semakin cepat menembus garis threshold sehingga nilai CT-nya lebih kecil dibandingkan dengan spesimen dengan kadar virus yang lebih rendah. Pada umumnya, batas ambang nilai CT adalah 40 dengan interpretasi sebagai berikut. Nilai CT di bawah 29 positif kuat, yakni ada asam nukleat dalam jumlah banyak. Nilai CT 29-37 yaitu positif, artinya ada target asam nukleat dalam jumlah sedang. Nilai CT 38-40 yaitu positif lemah, artinya target asam nukleat dalam jumlah sedikit dan ada kemungkinan kontaminasi yang berasal dari lingkungan. Untuk kesimpulan, jadi apa pentingnya nilai CT ini? Beberapa jurnal menyebutkan bahwa nilai CT berbanding terbalik dengan kemampuan virus untuk menular ke orang lain. Artinya,
Semakin tinggi nilai CT, semakin rendah kemungkinan virus untuk menyebabkan infeksi. Pada penelitian tersebut dilakukan perbandingan antara nilai CT dengan kultur virus dan ditemukan bahwa virus dari sampel yang memiliki nilai CT di atas 34 tidak menimbulkan infeksi. Nilai CT juga dapat menentukan kemungkinan penularan penyakit lebih lanjut serta menetapkan apakah seseorang perlu dilakukan isolasi mandiri lebih lanjut atau tidak.